semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang eksponen dan logaritma. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya Intan, ada Vanessa, dan juga Saras. Apa sih yang kita akan bahas pada video kali ini? Kita akan membahas tentang eksponen, logaritma, aplikasi eksponen dalam farmasi, aplikasi logaritma dalam farmasi, dan juga contoh soal eksponen dan logaritma. Eksponen adalah bilangan berpangkat yang merupakan bentuk perkalian berulang bilangan itu sendiri. Biasanya ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N faktor. Definisi dari bentuk akar itu untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih besar dari 0, akan didefinisikan sebagai A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar N. Sifat-sifat eksponen jumlahnya ada 8, dimulai dari sifat nomor 1 yang paling sederhana hingga ke sifat yang paling kompleks di nomor 8. Pada slide sebelumnya terdapat contoh soal, maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya berdasarkan sifat-sifat eksponen yang terdapat pada dua slide sebelum slide ini. Untuk soal pertama ada 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Ketika dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Maka dari itu pangkat 2 dan pangkat 3 dijumlahkan menjadi 5. Yang berarti 5 pangkat 5 adalah 3125. Soal yang kedua ada 9 pangkat 5 per 9 pangkat 3. Ketika dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi, pangkatnya dikurangkan. Pangkat 5 dengan pangkat 3 kita kurangkan menjadi 2, sehingga 9 pangkat 2 adalah 81. Untuk soal yang ketiga, ada 1 per 3 pangkat 5 tutup kurung pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 tutup kurung pangkat 3. Kita dapat hitung satu persatu yang dalam kurung. Yang pertama ada 3 pangkat min 5 tutup kurung pangkat 2. Pangkatnya kita sama-sama pangkatnya akan kita kalikan, di mana min 5 kali 2 menjadi min 10. Berarti menjadi 3 pangkat min 10. Untuk selanjutnya kita hitung 3 pangkat 3 tutup kurung pangkat 3. Sama seperti sebelumnya, pangkatnya dapat kita kalikan, 3 kali 3 yaitu 9 menjadi 3 pangkat 9. Lalu kita gabungkan 3 pangkat min 10 dikali 3 pangkat 9. Sama seperti soal nomor 1, jika sama dan dikalikan, berarti pangkatnya akan kita jumlahkan. Berarti 3 pangkat min 10 ditambah pangkat 9 menjadi 3 pangkat min 1. Yang dimana pangkat akan menjadi pangkat negatif, berarti menjadi 1 per 3. Untuk soal nomor 4, ada 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 per 3. Kita dapat hitung satu-satu. Untuk 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2, pangkatnya akan kita kurangkan menjadi 3, yaitu berarti menjadi 2 pangkat 3. Untuk 3 pangkat 3 per 3, pangkatnya kita kurangkan juga, 3 dengan 1 menjadi 2. Hasilnya menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kita ubah ke angka bulat biasa, berarti 2 pangkat 3 adalah 8, dan 3 pangkat 2 adalah 9. Maka dari itu 8 kali 9 adalah 72. Eksponen sangat penting di bidang farmasi. Berikut beberapa aplikasi eksponen dalam bidang farmasi. Yang pertama, perhitungan waktu paruh obat. Digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan hingga konsentrasi obat dalam tubuh pasien berkurang setengahnya. Juga untuk membantu farmasis dalam menentukan jadwal pemberian dosis yang aman dan juga efektif. Yang kedua, reaksi kimia dalam farmasi. Digunakan untuk menghitung laju reaksi yang melibatkan obat atau bahan aktif tertentu. Juga untuk memberikan prediksi waktu optimal dalam pembuatan atau penyimpanan obat berdasarkan kinetika reaksi eksponensial atau reaksi orde 1. Juga berguna untuk memastikan stabilitas obat selama penyimpanan. Yang ketiga, menentukan dosis obat yang perlu kita berikan secara berkala berdasarkan waktu paruh dan konsentrasi target. Mengurangi resiko overdosis dengan memastikan kadar obat tetap dalam rentang terapeutik. Yang keempat yaitu memprediksi bagaimana sih kadar obat berubah dari waktu ke waktu dalam aliran darah pasien. Ini berguna untuk mengoptimalkan jadwal pemberian dosis dan meminimalkan efek samping obat. Aplikasi ini akan menampilkan grafik interaktif yang menunjukkan penurunan kadar obat berdasarkan input waktu dan dosis awal. Apa itu logaritma? Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Dengan rumus,
A log B sama dengan C hanya jika B sama dengan A pangkat C. Sifat-sifat logaritma totalnya ada 8, dimulai dari sifat nomor 1 yang paling mudah yaitu A log A sama dengan 1 ke sifat yang paling kompleks di nomor 8. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian dari logaritma. Di sini ada 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 16. Di sini adalah bentuk perkalian dari logaritma. Jika dilihat dari sifat sebelumnya, jika ada suatu log, A log B dikali B log C, maka hasilnya adalah A log C. Maka di sini bentuknya adalah A log B dikali B log C dikali C log D. Maka hasilnya adalah A log D. Di sini A-nya adalah 2 dan D-nya adalah 16. Maka hasilnya 2 log 16. Seperti yang kita tahu, 16 adalah 2 pangkat 4. 4 ini kita simbolkan dengan N, maka N bisa diletakkan di depan logaritma, maka 4 dikali 2 log 2. Jika ada suatu bentuk A log A, maka hasilnya adalah 1, maka 2 log 2 sama dengan 1, maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi logaritma dalam farmasi. Yang pertama, peluruhan radioaktif. Logaritma digunakan untuk menghitung laju peluruhan zat radioaktif yang sering dipakai dalam pengobatan dan diagnostik. Misalnya, dalam terapi kanker, isotop radioaktif tertentu memiliki waktu paru yang dihitung untuk memastikan dosis aman yang diberikan kepada pasien. Yang kedua ada menghitung pH larutan. Logaritma dipakai untuk menghitung tingkat keasaman dan kebasaan larutan. Dalam farmasi, pH larutan mempengaruhi stabilitas larutan dan efektivitas obat. Misalnya, obat tertentu lebih stabil pada pH rendah sehingga formulasi larutannya harus disesuaikan. Yang ketiga ada perhitungan stabilitas obat. Stabilitas obat dipengaruhi oleh reaksi kimia seperti dekomposisi. Dengan logaritma, ilmuwan dapat diperkirakan seberapa cepat obat akan rusak dan menentukan masa simpannya. Hal ini penting untuk memastikan obat masih efektif hingga tanggal kadaluarsanya. Yang keempat ada mengubah data distribusi tak normal menjadi normal. Dalam penelitian farmasi, data seperti kadar obat dalam darah seringkali tidak memiliki pola yang rapi. Logaritma digunakan untuk mengubah data tersebut menjadi lebih teratur agar analisis statistik seperti efektivitas obat bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir ada farmakokinetika. Logaritma diterapkan untuk menganalisis bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan oleh tubuh. Ini membantu menentukan berapa lama obat tetap efektif dalam tubuh dan kapan dosis selanjutnya harus diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi maupun perkataan. Terima kasih.